Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih para ikhwan fillah, kembali Farhan Faruk hadir di dalam membentengi penyesatan dari kaum-kaum misionaris yang mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Bagaimana memahami Yesus adalah Tuhan? Mereka menggunakan ayat Yohanes 14 ayat 6 yang mengatakan bahwa kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jadi kalau kita mau melogikakan, seumpama saya analogikan, saya mau ke Semarang contohnya, saya melalui jalan tol. Jalan tol itu adalah jalannya. Ya, jalannya, alatnya untuk menuju ke sana melalui jalan. Nah, jalannya adalah melalui jalan tol Jakarta Semarang. Sampailah ketika keluar pintu tol Semarang sampai ke kota Semarang. Artinya jalan di sini adalah alat, adalah bukan tujuan utamanya tapi alat. Tapi anehnya saudara-saudara Kristen mengatakan bahwa ayat Yohanes 14 ayat 6 ini, surat Yohanes 14 ayat 6 ini diklaim sebagai bahwa itu adalah tanda Yesus adalah Tuhan. Sangat aneh sekali. Bukankah bahwa kalau kita melalui jalan itu berarti tujuan kita bukan di jalan, tapi tujuan kita ke Semarang. Artinya Yesus adalah sebagai jalan, betul. Semua nabi-nabi, semua rasul adalah jalan. Mereka memberi petunjuk-petunjuk yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau oleh Bapa, diperintahkan untuk menyiarkan kebenaran, untuk menyiarkan dakwahnya kepada umat-umatnya. Melalui jalan dialah menuju kepada keselamatan, yaitu kepada Bapa atau Allah Subhanahu wa taala. Artinya di sini kalau kaum Kristen menggunakan Yohanes 14 ayat 6, mereka tidak akan pernah sampai di dalam tujuannya, yaitu keselamatan di surga, tapi mereka akan berputar-putar terus ke jalannya karena mereka menyembah jalannya, bukan menyembah tujuannya. Padahal dengan jelas baca ayat-ayat suci Al-Qur'an, ayat-ayat Bible sendiri yang mengatakan bahwa seperti contoh di Yohanes 1 ayat 18, tak seorang pun pernah melihat Tuhan. Artinya Tuhan tidak pernah namanya menampakkan diri kepada manusia, karena ini berlawanan dengan logika. Bagaimana sesuatu yang absolut, sesuatu yang hakikat bisa bercampur dengan sesuatu yang relatif. Artinya keabsolutannya telah terreduksi oleh yang relatif. Ini sangat tidak make sense, tidak masuk akal. Juga di dalam Timotius 6 ayat 16, Tuhan tidak pernah dilihat manusia dan manusia memang tidak dapat melihatnya. Artinya di sini bahwa Tuhan tidak pernah dilihat. Tuhan tidak pernah menampakkan diri. Bahkan di dalam ayat yang lainnya di Yohanes dikatakan, jangankan rupa Tuhan, tak suaranya pun tidak. Juga di dalam perjanjian lama, di dalam Keluaran 33 ayat 20, dan Tuhan berfirman, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku yang dapat hidup. Artinya di sini seperti kisah Nabi Musa atau Moses ya di dalam di Sinai, yang ketika Allah Subhanahu wa taala atau ketika Hazim ingin menampakkan diri, ternyata umat-umat Nabi Musa malah meninggal. Jadi artinya kalau mereka melihat penampakan atau melihat rupa dari Tuhan atau Hazim ini, mereka tidak akan pernah hidup tapi akan mati. Seperti juga di dalam kitab Ulangan 18 ayat 16 sampai ayat 17 ya, dikatakan di sana apa? Kaum Israel mengatakan bahwa sesungguhnya aku tidak ingin melihat api itu juga suaramu. Dan Hasim menjawab bahwa apa yang engkau katakan itu baik. Artinya Hasim mengabulkan doa mereka untuk tidak melihat Tuhan. Artinya di sini banyak terjadi paradok tentang Yesus ini adalah Tuhan. Bahkan banyak sekali ayat-ayat yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah nabi ya, seperti di Yohanes 17 ayat 3. Ini seperti semacam syahadat di dalam Kristen sebenarnya. Apakah hidup yang kekal itu? Hidup yang kekal itu adalah hidup ya yang mengenal Tuhan Bapa sebagai satu-satunya dan Yesus sebagai utusan atau yang diutus. Ini artinya adalah Yesus bukan Tuhan, tapi Yesus adalah utusan. Karena apa? Yesus mengikuti semua perintah-perintah dari Bapa. Ada yang memiliki kewenangan yang lebih tinggi daripada Yesus, yaitu apa? Yang mengenal hidup yang kekal adalah mengenal Tuhan Bapa sebagai satu-satunya Allah atau Tuhan ya.
Di dalam Yohanes 20 ayat 17 misalnya, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, Allahku dan Allahmu. Artinya di sini Yesus pun akan pergi kepada Bapa, mempunyai otoritas tertinggi adalah Bapa, bukan Yesus. Juga di Yohanes 8 ayat 54, jika aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu tidak sedikit pun tidak ada artinya. Bapa Allah pula yang memuliakanku. Artinya kemuliaan-kemuliaan yang dimiliki Yesus, mujizat-mujizat yang dimiliki Yesus adalah milik dari pemberian atau karunia dari Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan Bapa. Juga di Matius 7 ayat 21, mereka dikatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa Allahku di surga. Artinya, ya, yang mentaati perintah-perintah Bapa melalui Yesus itulah yang akan kekal atau masuk ke kerajaan surga. Demikian para Iwan Villa, video pendek ini untuk membantah semua subhat-subhat atau argumen-argumen dari saudara kita Kristen yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Ya, demikian. Terima kasih para Iwan Villa. Raditu billahi robba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Tuhan.